What up my homies, balik lagi bersama Abang Lukas dan gue Carlos. Dan kali ini kita bakal bahas mengenai Olimpiade dan Community Shield ya. Yes, Community Shield yang merupakan pembukaan dan satu lagi UEFA Super Cup Real Madrid versus Atalanta ya. Oh iya, bener Carlos. Gue sambil buka catatan gue. Oke, mari kita bahas pertama dari Olimpiade. Oke, lu bahas dulu deh. Soalnya nih gue denger lu banyak banget nih yang lu pengen kritik mengenai Olimpiade, terutamanya dalam aspek opening ceremony. Oke, opening ceremony dan kita bahas opening ceremony-nya dulu. Dan kalau gue bilang ya, tentu saja kalau kita bicara opening ceremony dari sebuah event internasional kan tentu harus bisa menampilkan budaya dari negara tersebut. Dan yang terjadi pada saat opening ceremony-nya adalah ini lebih ke arah propaganda LGBTQ, dan yang paling menyedihkan adalah penghinaan terhadap umat Kristen. Iya. Dimana perjamuan terakhir dibikin sebagai acara drag queen, dan ini tentu menyakiti perasaan umat Kristen di seluruh dunia. Iya. Dan banyak yang mengkritik juga pembukaan tersebut karena tidak menampilkan budaya Prancis yang benar-benar asli. Lebih banyak propaganda. Iya. Dan tentu saja ini karena konteksnya kita besok akan merayakan hari kemerdekaan negara kita, maka tentu next kita akan membahas kiprah Indonesia di Olimpiade 2024. Tapi sebelum itu gue juga pengen berpendapat sedikit mengenai Olimpiade ya, terutamanya opening ceremony. Ya, gue setuju dengan lu dalam artian bahwa memang secara budaya tidak begitu ditampilkan apa nih kebanggaannya Prancis. Karena setahu gue, ya mungkin gue dan Carlos juga sependapat ya, ketika lu menyuguhkan suatu opening ceremony, lu tujuannya lu either menunjukkan kebanggaan negara lu, dan kalau lu mau lebih jauh lagi, kebanggaan kota lu. Jadi kalau menurut gua, ini kebanggaan Paris apa, Prancis apa, kebanggaan Paris dan Prancis LGBT gitu. Bermain-main dengan bermain-main dengan warna-warni rainbow gitu, transgender, LGBT gitu, terus bermain-main dengan umat Kristiani gitu. Ini menurut gua heresi gitu. Blasphemy iya. Dan kita kan kalau misalnya mau olahraga ya, Olimpiade ini kan ajang olahraga, ajang sportivitas, bukan ajang untuk berpolitik gitu loh. Tentu ada konsekuensi soft power yang melibatkan secara langsung. Tapi menurut gua ini bukan ajang untuk melakukan politik praktis gitu. Lo kalau mau politik praktis kampanye aja gitu. Iya bener banget. Ya, mengenai kiprah Indonesia, sejujurnya gue bangga ya. Maksudnya akhirnya kita dari cabang non badminton bisa menang emas. Medali emas. Kalau nggak salah si panjat tebing sama angkat beban. Panjat tebing sama angkat beban. Iya. Dan itu menangnya dalam satu hari ya. Luar biasa. Walaupun di Jakarta itu harinya itu yang satu subuh, yang satu itu sore, tapi di Parisnya harinya yang sama. Jadi gue sih bangga karena ya kita nggak perlu ngandelin bulu tangkis untuk menang emas. Tapi di saat yang sama, gue juga bersyukur gitu karena panjat tebing kita bisa menang emas berkat panjat tebing itu diintroduksi untuk pertama kalinya sebagai cabur Olimpiade, ya kan, di Paris, dan kita bisa menang gitu. Dan lawannya itu menurut gua bukan lawan yang gampang gitu loh. Lawan siapa sih kalau nggak salah, gue lupa. Di final lawan Wupeng ya. Wupeng? Ya, orang Cina. Oh, China. Ya orang Cina, Wupeng. Terus medali perunggunya kalau nggak salah orang AS lah, tapi ya gua nggak gitu peduli lah medali perunggu. Nah, terus juga menurut gua
gue juga salut juga terhadap perjuangan Gregoria Mariska Tunjung menang medali perunggu. Walaupun Carolina Marin cedera, gue juga turut bersimpati. Dia cedera ACL, makanya nggak bisa masuk final. Sebenarnya dia hampir aja masuk final lawan An Se-young. Cuman karena cedera ACL mendadak mau nggak mau Pebingjau masuk ke final, dia kalah Man Se-young, menang perak, dan nggak ada pertandingan untuk medali perunggu. Maka dari itu si Georgie otomatis menang perunggu. Nah, dan yang menyedihkannya adalah yang sedang trending, ada TV swasta nasional pula. Kita nggak perlu sebut namanya. Nggak usah sebut namanya. Tapi gue melihatnya itu giveaway. Ya, di headline-nya lagi ya. Di headline-nya itu menurut gue sangat menyedihkan. Memalukan ya menurut gue. Iya, memang harus diakui kita diuntungkan. Iya, memang udah pasti. Carolina Marin, cuman logikanya kan adalah ketika Anda bisa masuk semifinal, itu kan sudah itu kan nggak gampang ya masuk semifinal. Iya. Butuh usaha, bukan usaha kaleng-kaleng juga ya. Setuju sekali. Sehingga kalau orang bilang medali giveaway, ya gue sangat menentang istilah itu ya. Gue merasa disrespectful juga. Karena giveaway itu kan ibaratnya konotasinya negatif, jatuh dari langit gitu ya. Jatuh dari langit. Padahal gitu. Kan ya ini kan sebenarnya memang walaupun kita diuntungkan, tapi ya tentu sangat layak. Iya. Walaupun pihak Spanyol mau protes, tapi ya tentu saja itu nggak mungkin lah. Bukan protes sih, mereka lebih ke kemalangan sih menurut gua. Iya. Karena cedera itu siapa sih atlet yang mau cedera, baik itu sepak bola kek, renang kek, bulu tangkis kek, siapapun juga nggak mau atletnya cedera kan. Setuju. Iya. Dan apalagi? Oke, Olimpiade udah ya? Enggak, satu ada lagi yang mau dibahas. Oh, terkait medali. Amerika juara umum ya? Iya. Dan medalinya sama Cina nggak sih sebenarnya? Iya, sama emasnya. Cuman beda apa ya? Bedanya di peraknya jauh lebih banyak. Amerika. Maka dari itu kan kalau dari segi medal tally, Cina itu Cina sama AS sebenarnya sama. Cina bisa lewatin AS kalau medali emasnya lebih banyak. Cuman medali emasnya sama, dan karena AS emang atletnya banyak gitu di mana-mana, jadi dia bisa menang, dia bisa menang gitu di juara umum karena cuma beda selisih medali emas sama doang kan gitu. Nah, cuman menurut gua ini juga merupakan, lu bisa ngebacanya ini dua hal. Pertama, either lu ngelihat ini tidak pernah Cina sebelumnya dapat emas lebih dari angka 3 ya. Biasanya angka 3 doang, angka 4 tuh nggak pernah Cina tuh menang angka 4 selain di Beijing ya, karena dia Beijing kan host kan. Dia host, gua nggak hitung Beijing. Nah, jadi ini menurut gua ini merupakan prestasi yang tangible lah menurut gua, karena ini membuktikan bahwa sekarang Cina ini adalah sporting superpower juga gitu. Bisa menyamai Amerika ya. Bisa menyamai luar Amerika. Biasa sekali. Kalau nggak salah nggak ada yang ekspektasi ya kalau Tiongkok itu bakal dari segi medali ya. Itu beda-beda dari US gitu. Tapi AS juga gue mengkritiknya, kenapa AS ini nggak bisa? Biasanya kan AS itu setahu gue di Olimpiade itu kalahnya sama Cina itu biasanya 6, 7, 8 medali. Ini yang gue observe adalah semenjak Michael Phelps udah pensiun, the GOAT Michael Phelps pensiun, swimmingnya AS udah nggak gitu mendominasi. Alhasil Australia jadi menang banyak medali emas gitu. Australia kalau nggak salah keempat deh. Bahkan Prancis aja kalah sama Australia gitu. Gue kayak what is going on gitu. Karena Australia 26 juta, Prancis tuan rumah plus 50-60 juta gitu. Kenapa lu bisa kalah sama Australia gitu kan? Padahal lu host Olimpiade gitu kan. Dan Prancis itu juga bukan bukan negara olahraga yang patut diremehkan juga gitu. Dan yang gua shock, Jepang itu lagi-lagi bisa posisi ketiga, karena Jepang ini kan semenjak sebelum Olimpiade Tokyo juga Jepang udah nggak gitu mendominasi di Asian Games juga gitu kan. Jadi gue berekspektasinya Jepang nggak gitu bagus kali ini Olimpiade, karena dia udah bukan tuan rumah lagi.
Cuman di gimnastik karena Rusia juga nggak terlibat, jadi Jepang juga dapat imbasnya nih, dapat menang medali emas lebih banyak lah gitu. Nah, di Olimpiade ini gue juga melihat tiga aspek. Satu, lu kalau pengen menang medali, lu mesti fokus yang mana cabang olahraga yang bisa menghasilkan banyak medali dan yang mana yang lu bisa mendominasi. Contoh misalnya kayak Cina udah pasti bisa mendominasi diving, loncat indah ya, diving maksud gua, sama pingpong, sama kalau bulu tangkis ya, at least di setiap Olimpiade minimal 2-3 emas lah bisa, ya. 5 emas pun juga bisa mendominasi kan. Iya. Sama satu lagi weightlifting sama gimnastik kalau ada Rusia, kalau nggak ada Rusia maksud gua. Kalau misal sama itu boxing juga. Jadi mereka setidaknya nih setiap Olimpiade mereka 20-an emas udah pasti dapat gitu. Karena di cabang olahraga diving aja ada 8. Table tenis aja udah setahu gua ada 5 ya kalau nggak salah. 5 tuh. Dan bulu tangkis tambah lagi weightlifting, tambah lagi dan lain-lain gitu. Maka dari itu Cina pasti udah ini ladang emasnya udah dijamin 20 lebih. Nah, sedangkan kayak US itu lebih ngandelin swimming sama athletics gitu. Itu yang mereka lebih mendominasi kan. Cuman pertanyaannya, kita kalau misalnya mau melakukan investasi, kita mesti mikirnya yang mana nih yang bisa mendominasi. Oh iya, gue juga lupa, Cina juga jago shooting. Tapi AS kan lebih bebas, punya banyak First Amendment, lu boleh nembak senjata semaunya ya. Jidat, tapi kenapa AS kalah gitu sama China dalam hal shooting itu gue nggak ngerti itu. Padahal AS identik dengan budaya cowboy. Iya. Tapi kalah sama Tiongkok. Iya. Maka dari itu sekarang pertanyaannya yang mana yang bisa lu mendominasi dengan gampang dan cepet gitu. Gue sih sebenarnya bangga gitu. Gue kedepannya mungkin di Los Angeles kita bisa dapat 3-4 emas gitu kan. Semoga aja gitu. Cuman kedepannya menurut gue Indonesia harus pragmatis mau investasi olahraga yang gampang mana. Karena menurut gue nih contoh, kita dalam menembak itu sebenarnya di Indonesia banyak pemain gamer sama e-sport yang main Valorant jago, main CS jago, main CSGO juga jago, COD semua ada, Call of Duty, CSGO lah apalah. Tapi nggak bisa nembak di kompetisi resmi. Iya, jadi menurut gua kenapa? Iya, salah satunya menembak itu juga bisa kita latih atlet menembak. Apalagi kan kita ada perbakin kalau nggak salah. Iya, dan menembak itu dari lu remaja pun bisa masuk Olimpiade gitu. Nggak harus lu dewasa gitu. Kan kita bisa latih menembak kan. Investasi dan melatih juga supaya atlet-atlet ini masuk Olimpiade. Jangan lu kayak India, di mana lu Asian Games di Hangzhou, bangga 28 emas, tapi di Paris 1 emas pun nggak dapat. Mending Indonesia yang emasnya nggak nyampe 28 di Asian Games, tapi kita dapat 2. Olimpiade dapat 2. Iya. Itu Indonesia gitu India. Kalau India udah 1,4 miliar penduduknya, tapi nggak menang apa-apa emas di Olimpiade, cuma ngebanggain 28 emas di Asian Games, ya gue mau ketawa aja. Gitu kan. Iya, karena kan India yang gue lihat juga shooting di Asian Games juga jago, tapi mereka di Olimpiade nihil gitu kan. Ya bener-bener Turki peringkat gitu. 2. Iya kan, Turki kan ada atletnya yang cuma yang lain pakai full gear kan. Ya full gear. Dia cuma gini doang kan. Gitu kan. Udah kayak Rambo aja dia. Iya. Dan terakhir kali gue nonton Olimpiade ya bayar gitu pakai video. Gue juga pengen mengkritik juga nih pihak video, karena gue udah nonton pakai premium tapi masih ada iklannya 1 menit lagi. Gue bayar hak siar Olimpiade itu kan 40.000, itu 40.000 sebulan, dan itu kan gue expect-nya nggak ada iklan dong. Kenapa ini malah ada iklan gitu? Bahkan kalau kita mau ngomong jujur ya, di Brunei, di Malaysia, di Singapura, tetangga-tetangga kita,
Olimpiade itu nonton gratis gitu loh. Indonesia doang yang bayar. Karena TV publik, TV nasional yang beli hak siarnya. Cuman di Indonesia doang emang menurut gue MTech ini kapitalis kali. Enggak, karena menurut gue kenapa gue bilang kayak gitu, karena apa namanya kan konteksnya lu pengen nonton Olimpiade. Cuman ini Indonesia, lu mesti bayar, tapi kenapa bayar mesti apa namanya bayar iklan, udah gitu apa namanya sering technical issue lagi kadang di video. Jadi gua mau nonton tenis meja jadi nggak bisa kan kelewat satu match. Ini menurut gua udah bayar, lu mau ngasih iklan terus masih banyak technical issue. Ini menurut gua lu kapitalis bego pula kan. Oke. Aduh. Dan oh ya, semoga saya nggak dituntut ya dalam Oh ya, video ini. masih mengenai Olimpiade dan pada saat kita sekarang membahas bola, satu negara yang luar biasa adalah Spanyol. Not only mereka juara Euro 2024, menang Olimpiade, mereka juga menang Olimpiade. Ini luar biasa ya. Tapi cowok ya. Spanyol cowok of course. Iya. Tapi gue melihat Spanyol ini udah mulai mengeri ya justru ya. 2022 memang mereka bapuk kalah sama Maroko. Tapi kemudian pas saat-saat ini ya, gue melihat Spanyol itu udah mulai peningkatan. Euro 2024 mereka meningkat. Dan kemudian juga Olimpiade mereka juara emas, juara pula. Prancis runner up. Gue penasaran apa yang membuat Spanyol bisa bangkit gitu. Apa karena mungkin regenerasi baru? Karena kalau nggak salah kan Spanyol juga udah mulai invest ya di pemain muda ya, kayak siapa tuh pemain terbaiknya? Fermin Barsi, Fermin Lopez, Lamine Yamal gitu. Ya, luar biasa sekali Spanyol dan patut dinantikan bagaimana Spanyol. Sebenarnya Olimpiade itu bukan kompetisi kompetitif di dunia sepak bola ya, kecuali nggak kayak olahraga lain kayak misalnya badminton, basket, tenis meja, terus juga tenis, di mana Olimpiade itu suatu ajang yang bahkan lebih bergengsi daripada banyak yang nonton sepak bola juga. Cuman kalau Spanyol sepak bola itu FIFA World Cup jauh lebih bergengsi daripada Olimpiade, tapi ini justru lebih menunjukkan negara mana nih yang secara ngomong bibit mudanya lebih baik. Dan gitu Spanyol sudah mulai. Iya. Kalau gue perhatiin ya, Spanyol ini bibitnya ini sudah mulai berkembang. Iya. Baik di level timnasnya juga. Iya. Dan kita kemudian ke bola, di mana liga-liga top Eropa akan mulai sebentar lagi. Iya. Tentu saja sebelum liga-liga top dimulai, beberapa liga-liga udah mulai pertandingan-pertandingan. Salah satu yang paling satu pertandingannya adalah Community Shield antara Manchester City versus Manchester United, di mana Man City menang adu penalti melawan MU. Nah, ini yang menarik dari dari match ini ya adalah sebenarnya match ini kalau menurut gue sih biasa aja ya. Menurut lu gimana? Bahkan menurut gue ada boring. Iya, karena mungkin Man City juga pemain-pemainnya juga lapis 2 juga. Iya. Dan menurut gue City nggak ada Alvarez, backup plan-nya tuh nggak jelas. City nggak ada Alvarez, ada KDB, oke. Tapi kalau saat KDB itu cedera gimana? KDB kan nggak langsung masuk kan. Betul. Nah, pertanyaannya kalau KDB Nah, itu De Bruyne dia. cedera lagi, mau Dulu siapa? KDB kan sempat KDB sering cedera kan. Alvarez yang ngegantiin posisinya. City tetap mainnya aman gitu. Dan menurut gua City ngejual Alvarez menurut gua rugi. Tapi ini menunjukkan bahwa Pep Guardiola itu nggak main-main dalam statement dia, bahwa dia nggak bakal bersungut-sungut kalau misalnya pemain pengen pergi. Dan menurut gue pribadi, gue kalau jadi Alvarez pun gue juga bakal pergi. Apalagi lu lu udah nomor 2 kan sama Haaland gitu. Apalagi kan lu udah memenangkan segalanya ya. Yang membuat Alvarez ini masih di Man City itu kan karena dia lebih serbaguna daripada Haaland kan. Dia bisa main jadi winger, dia bisa main attacking midfielder, dia bisa main jadi striker. Iya kan. Dan itu sih ibaratnya apa fungsi lu dalam suatu klub? Apa fungsi lu dalam suatu tim? Fungsinya Alvarez itu banyak.
kalau Haaland itu fungsinya menjadi striker yang mumpuni. Goal getter. Kalau dia udah nggak banyak gol lagi, menurut gue fungsi dia di City udah kayak si Jesus, Gabriel Jesus kan udah nggak di City, dibuangnya ke Arsenal kan, dan akhirnya kan dia jadi bahan candaan kan di Arsenal gitu. Ya kita tinggal lihat apakah Alvarez di Atletico terakhir gimana. Tapi momen yang paling kocak adalah waktu Community Shield. Onana ya. Itu gue nggak habis pikir ya. Onana niatnya mau side off kayak Emi Martinez, tapi dia justru malah kena skill issue sih menurut gue nggak ngerti ya. What was he thinking gitu loh, nyuruh Haaland ke sono. Menurut gua skill issue tuh. Mungkin harus belajar dari Emi Martinez dulu kali. Iya, dan menurut gua performa MU kalau kayak gini terus ya main harambol posisi ke-8 terus untung-untungan menang FA. Terus abis itu nanti di akhir musim masuk. Menurut gua Liga misalnya bentar, kalau kayak gini terus ujung-ujungnya masuk apa? Liga jeruk nipis. Itu pun aja Europa League aja nggak bisa menang. Iya, kalahnya sama Sevilla kan 2023 kan. Kalahnya on goal pula. Kosong itu lawak itu Maguire sama De Gea. Gantinya De Gea Onana. Goblok. Ya menurut gue ya kedepannya ya kalau misalnya main kayak gini ya jangan kaget kalau misalnya MU nih transfernya bagus tapi masih nggak ada perubahan. Karena menurut gue lo mau beli De Ligt lah, mau beli Mazraoui lah, tapi kalau misalnya suasana klubnya, environmentnya masih toksik ya menurut gue nggak ada bedanya sama sekarang. Gitu. Dan buktinya kan lawan City juga nggak ada perubahan selain emang MU bisa man to man pressing City doang udah. Tapi ketika KDB datang, Bernardo Silva datang, selesai udah mamam dulu kan. Iya, jadi kalau jadi gini loh, pesan gua terhadap fans MU, berekspektasilah sewajarnya. Jangan berekspektasi bahwa MU itu pasti bisa masuk Champions League. Nanti kalau masuk Champions League, ujung-ujungnya juru kunci. Iya, juru kunci. Kalahnya sama Galatasaray, Copenhagen. Ya kalau Bayern oke lah, tapi kalau sama Copenhagen sama Galatasaray. Sama Bayern Munchen ya oke lah. Kan Copenhagen sama Galatasaray terus lu bisa juru kunci. Gua memang saat itu gue salah satu dark horse ya dalam prediksi. Gue prediksi MU nggak bakalan masuk knockout Champions League. Tapi gue nggak nyangka bisa juru kunci anjir. Itu gue nggak nyangka. Jadi kalau juru kunci ya menurut gue ya emang MU lawak gitu kan. Sama ini kan baru ketahuan boroknya. Dan emang MU ini menurut gue klubnya tuh paling sabar ya. Karena kalau kayak misalnya klubnya itu Bayern Munchen atau Barcelona atau misalnya Madrid, coach kayak gitu udah pasti dipecat gitu. Cuman Ten Hag ini kan kalian nggak berani mecat karena prestasinya bagus, menang FA Cup, menang Carabao Cup kan, Piala Kerbo yang prestisnya juga begitu-gitu aja. Ya kalau misalnya mau kayak gitu terus ya silakan. Tapi ingat, nggak setiap kali lu bakal menang Carabao atau FA. Betul ya. Dan berikutnya adalah Real Madrid versus Atalanta. Di mana itu matchnya bagus sih. This time Real Madrid akhirnya Mbappe main dan Mbappe nyetak gol juga. Iya. Tapi ada satu hal yang gue perhatiin ya, bahwa nggak ada cross ini mulai kelihatan. Iya, midfieldnya ampas, utamanya babak pertama. Dan itu juga menurut gua faktor karena Atalanta strateginya sama persis sama lawan Bayer Leverkusen, man to man marking. Cuman bedanya Ancelotti ganti strategi, jadi mau nggak mau wingbacknya itu lebih banyak nge-pressing pemain-pemain kayak Vini, Mbappe. Cuman menurut gua, lu lawan Leverkusen pakai taktik kayak gitu oke sukses. Tapi this is Madrid, lu lawan Madrid kayak gitu. Kalau misalnya Ancelotti masangnya pemain-pemain kayak Modric dan Brahim Diaz, selesai. Dan akhirnya kan diutik aja, jadi utik sedikit aja strategi positioningnya, dan udah kebuka lebar. Bellingham bisa nyetak banyak chances, dia nggak nyetak gol, menurut gua fine aja.
tapi dia bisa menciptakan peluang, menurut gua itu bahaya. Dan peluang itu Dan yang kemudian Bellingham dikonversi oleh nge-assist Mbappe, menurut gua. Ditambah- Gua lebih ngeri itu bukan Vini. Vininya. Ditambah justru. Vini juga ya, Vini ngasih ke Valverde, Iya. Valverde juga Iya. bisa masuk ke kotak penalti, tahu-tahu di depan langsung nyekor Iya. gitu. Makanya gue bilang gini, gue Vini gue respect, emang left wing yang sangat bagus. Tapi musim depan gue lebih ngerinya Bellingham daripada Vini, karena Bellingham dia bisa menciptakan banyak hal, mulai dari skill dia dalam finishing, tapi juga skill dia dalam passing, kayak mencari peluang kayak gitu. Itu menurut gue, apalagi striker lu kali ini Mbappe, bukan Joselu kan. Ada Joselu aja Madrid Ada Joselu aja Madrid ngeri. Ini lagi Mbappe, gue takutnya anjing menang 17 lagi. 17 UCL. Gue aja sebagai fans Barca ya, sebagai dekul aja gue justru meratapi ini dengan sedih gitu. Aduh, Madrid lagi, Madrid. Lu juga capek kali lama-lama. Iya, ya. apalagi gue Munchen juga sering kali kalah sama Madrid. Iya, Madrid lagi. Jadi menurut gue ya, sekarang gue harapannya kepada klub-klub besar, baik lawan Ancelotti itu lu berani nggak gitu pasang defensive midfielder yang berani capek, berani main pakai otak. Jadi karena kalau match-match kayak lawan Madrid itu penentunya udah bukan strategi lagi. Mungkin strategi jadi penentu, tapi sekarang kalau misalnya strategi sama-sama jago ya lebih penentunya skill. Udah gitu. Maka dari itu menurut gua City nih contoh. City kan tahun lalu kan dia Kalau nggak salah tahun kalahnya 2000. penalti doang kan sama Iya, Madrid. kalah penalti. Sebelumnya City memang menang lawan Madrid 4-0. Kalau nggak salah Ya kalah penalti doang ya menurut gua berarti secara strategi sebenarnya City udah mainnya cukup oke. Tapi Ancelotti bisa belajar dari kesalahan musim sebelumnya. Karena musim Iya. sebelumnya kan Madrid juga kalah sama City. Iya. Kalah 4-0 juga di leg kedua kalau nggak salah. Maka dari itu kan menurut gua ya Pep Guardiola juga harus siap-siap juga. Kalau misalnya KDB kurang kreatif, Dia harus harusnya cari pemain Savio lain. ini bisa dijadiin sebagai propeller gitu. Kalau misalnya Savio nggak bisa jadi propeller ya menurut gua City bisa aja kalah sama Madrid lagi kalau ketemu Madrid lagi kan gitu. Apalagi nggak heran Madrid ini tim yang kalau ngomongin mentalitas Iya. nggak usah ditanya lah Real Madrid, apalagi Champions League. Oke, terakhir sih kita bakal ngomongin kesan-pesan dan pencapaian olahraga Indonesia ke depannya ya. Kalau menurut gua sih Mungkin yang paling concerning Lu itu dulu deh. terkait dengan bulu tangkis ya, of course ya. iya itu menurut gua memalukan ya. Yang mana permasalahan utamanya apa? Ginting kalah sama Popov, which is orang Prancis. Dan yang kedua juga gue nggak tahu apakah dengan ketua PBS yang baru Bisa berubah. Nah ini yang menurut gue Problematik. ya, karena kita kan Indonesia ini kan kalau ngomongin bulu tangkis kan kalau usah ditanya lah prestasi kita ya. Iya, Tapi kita salah satu yang paling jago bulu tangkis. dan tentu harapannya adalah di next Olimpiade di Los Angeles ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya, at least bisa lah 1 emas gitu dari At least cabur. at least bisa 1 emas lah. Kalau bisa 1 emas kalau bisa. Ini yang menurut gue memalukan. Pertama kalinya di dalam sejarah Olimpiade Indonesia gagal bawa tunggal putra ke babak knockout. Ini menurut gue memalukan. Apalagi gue waktu itu nonton Ginting lawan Popov, which is orang Prancis. Ya oke lah mainnya di Prancis punya keunggulan tuan rumah. Cuman kalahnya 2 set terus jaraknya itu gede gitu. Menurut gue ini Emang ada performan banget ini. Karena pemain Prancis itu dan bulu tangkis itu nggak jago. Gue frankly speaking aja gitu. Kalau misalnya situasinya dibalik, Indonesia selenggarakan Olimpiade, Indonesia lawan Prancis di sepak bola, terus Prancis kalah melawan Indonesia. Gue sebagai orang Indonesia bilang ini sangat melampaui ekspektasi gue. Tapi kalau orang Prancis ya ini sangat memalukan. Iya. Karena kualitasnya sudah level top dan Iya. Indonesia ini kalau ngomongin bulu tangkis mah emang Iya. without Ekspektasinya pasti tinggi. nggak gitu debat loh. ya kita pasti ekspektasi Kalau- juara. Kalau misalnya lu kalah sama pemain Prancis ya menurut gua merasa ada sesuatu yang salah ketika pelatnas.
karena kakek gua mantan pelatih biliar, pernah ikut puluhan pelatnas, mulai dari SEA Games, Asian Games, tapi Olimpiade belum sih, karena Olimpiade nggak ada biliar juga kan. Iya. Jadi mulai dari SEA Games dan Asian Games, kakek gue udah kemana-mana lah. Asian Games di Busan pernah, di Doha juga pernah, SEA Games di Thailand juga pernah, Brunei juga pernah, dan SEA Games terakhir tuh yang ditanganin kalau nggak salah 2013 atau 15 deh. Gue inget tuh yang 2011 dia mesti ke Palembang, ninggalin gue sama berminggu-minggu. Gue waktu itu masih kecil, dan gue tahu ke pelatnas itu lu mesti ke hotel, karantina, lu pokoknya fokus melatih kakek gue yang ya Cindo gitu. Dia aja suka bilang ke gue, Bang Lukas, nyari babi aja susah gitu ke pasar kan, dan lu nggak bisa ini, pokoknya benar-benar susah gitu kan, benar-benar fokus, benar-benar di karantina, benar-benar lu di hotel bukannya buat hura-hura tapi buat beneran melatih serius gitu. Ini gue pertanyaannya, lu pelatnas ngapain aja gitu loh? Kalau misalnya pelatnas di Cibubur fasilitasnya kurang, ngomong dong. Kalau perlu media juga bawa kasusnya dan ramein di kalangan masyarakat gitu, PBSI bahwa ini fasilitasnya kurang. Iya. Tapi kalau ini menurut gua bukan fasilitas doang, ini lebih ke pelatihannya juga menurut gua gatot gitu loh. Karena menurut gua Ginting nggak levelnya lawan sama pemain Prancis dan kalah gitu loh. Ginting levelnya lawan pemain-pemain dari Tiongkok yang obviously nomor 1 dan nomor 2 di bulu tangkis gitu loh. Levelnya bukan di situ gitu. Bahkan yang gua kritik, pemain Malaysia sekarang bulu tangkisnya lebih jago. Kebalikan ya, Iya. Kita Indonesia sepak bola Tapi lebih itu jago. kan mereka ngambilnya dari pelatih Indonesia di mana track recordnya itu memang sudah kayak Reksi Mainaki. Tahun 96 di Atlanta menang emas. Terus tahun 2000 kalau nggak salah menang perak atau perunggu, gue lupa deh. Ini kan menurut gue beda banget sama pelatih Indonesia yang oke lah, pelatih Indonesia dalam dunia bulu tangkis demandnya banyak, makanya jobnya kemana-mana kan. Tapi menurut gue kedepannya PBSI harus bisa mendatangkan pelatih, misalnya nih Tantowi Ahmad sama Liena Natsir atau si Taufik Hidayat. Kalau mereka mau jadi pelatih, ayo kita kasih insentif deh. Pokoknya pelatih-pelatih yang udah pernah menang Olimpiade kita insentifkan supaya kedepannya mereka bisa menang Olimpiade gitu loh. Jangan, maksud gue pelatih-pelatihnya juga yang mediocre, yang menurut gue, mohon maaf ya, mediocre. Oke lah, salah satu pelatihnya Apriani sama Grecia Poli itu menang menang perunggu deh, seingat gue ya. Tapi kan menurut gue itu nggak cukup gitu. Kedepannya menurut gue, kalau pelatih sebenarnya prestasi sebenarnya nggak harus bagus-bagus amat. Yang penting tapi kalau misalnya kalau kayak hasilnya kayak gini, menurut gua tetap mengecewakan gitu loh. Yang penting sebenarnya bisa kita nyampe babak kalau misalnya ini nggak berhasil, menurut gua sekarang ganti strategi, nyari pelatih yang track recordnya di Olimpiade lebih bagus. Harus reformasi total kayak gua nggak masalah kalau misalnya bulu tangkis ini dapat 1-2 emas tapi pelatihnya kayak sekarang yang track recordnya menang perunggu di Olimpiade, gua nggak masalah. Gue justru bahkan ya kayak Sinteyong aja gitu, gue bakal suruh keep. Tapi kalau misalnya kayak gini terus, ya menurut gue dari jajaran PBSI-nya harus ganti, di pelatihnya juga harus ganti gitu loh. Karena menurut gue kayak ekspektasi gue atlet bulu tangkis itu pelatnasnya itu ngapain aja, jadi kayak ekspektasi gue jadi ancur total gitu kan. Karena menurut gue ini kedepannya nggak boleh terus menerus kayak gini gitu kan. Dan kedua juga Indonesia kalau kayak gini berarti badminton nggak bisa diandelin kan. PBSI kita harus mau nggak mau harus ngandelin hal yang lain. Seperti angkat ya sama terus juga eksplor juga kayak hal-hal yang
yang nggak gitu perlu fisik jago kayak misalnya athletics, tapi yang bisa berdasarkan training and precision kayak misalnya nembak, Ya, diving, atau misalnya bahkan kalau mau tenis meja juga boleh, bisa. atau apa namanya mendayung juga boleh. Dayung itu kan praktisnya cuma Kekuatan- gini doang kan, Kekuatan ini kekuatan tangan. repetitif kan. Iya, sama endurance juga. Repetitif dan endurance, jadi nggak gitu perlu fisik jago-jago amat gitu. Nah, mungkin di situ bisa ditingkatkan supaya Indonesia 2045 bisa menang emasnya banyak, supaya bisa mencapai target 5 besar atau 10 besar. Jangan hanya pemerintah bilang, oh kita targetnya 10 besar, 5 besar, tapi kayak nggak ada action plan yang jelas gitu loh. Setuju. Iya, jadi karena gini, Asian Games, oh iya kita nomor 4 walaupun kita host. Tapi lu mau tahu nggak aslinya itu kenapa? Karena kan kita pencak silat. Iya. Masa iya kita mau ngecit pencak silat terus? Kita cheating sih, iya. Lu mau ngarepin pencak silat emangnya Olimpiade? luar Kan negeri nggak mungkin. peduli sama pencak silat? Iya. Orang bule aja yang mana tahu pencak Iya. silat itu apaan? Maunya Makanya cuma kan. karate, taekwondo, Iya, whatever lah. Iya, jadi kita nggak bisa kayak gitu terus. Karena ngarepin pencak silat menurut gua kayak ngarepin Emangnya orang bule tahu olahraga pencak silat. Kalaupun turnamen paling turnamen karate, turnamen Iya. taekwondo nggak atau mendunia, judo. bahkan wushu aja nggak masuk Olimpiade gitu loh. Iya. Walaupun masuk Asian Games. Padahal wushu itu lebih orang Iya. udah mulai tahu ya berkat film-film Chinese ya, tapi Iya. itu pun aja masih Nggak masuk cabang olahraga Olimpiade. karena memang masih nggak terlalu populer juga. Oke, kalau pesan-pesan lu apa? Ya kalau pesan-pesan gue kurang lebih nggak jauh berbeda ya untuk Olimpiade ya, khususnya untuk timnas untuk Indonesia ya, yaitu jangan cuma fokus di bulu tangkis doang, tapi kita juga harus bisa improve di olahraga lain yang mungkin seperti yang temen gue bilang ini, Bang Lukas ini, seperti panjat tebing, angkat beban, dan kemudian juga Shooting. menembak. Itu menurut gua sebenarnya kita punya peluang di sini, Punya bakat. punya bakat. Iya. Kalau itu bisa ditingkatkan, ya gue yakin lah kita bisa dapat medali lah. Dan itu sih kalau dari Indonesia ya. Gue nggak tahu bagaimana Olimpiade di LA nanti, tapi ya tentu saja we'll see pembukaannya bagaimana. Tapi karena kita tahu Amerika negara liberal, gue sih udah expect pembukaannya Iya. pasti mungkin akan Iya. jauh lebih parah dari Prancis. Gue nggak tahu, tapi ya Dan kita akan juga Amerika juga, sebelum gue lupa lagi, dia juga banyak kontroversi kan, karena kan cabang olahraga kayak renang itu kan kayak oh iya itu Amerika banget ya. Iya, tapi Cina berhasil menang 2 emas kan, dan banyak perunggu dan banyak perak, dan orang AS kan kayak protes, wah ini tanda-tanda doping. Ini menurut Salty gua banget. ini jenis orang yang apa namanya udah kalah tapi salty gitu. Ditambah juga kayak nggak nerima kekalahan. politik, bawa-bawa politik juga. Ya, gue sih berharapnya heran. kalau misalnya AS bener-bener intervensi sampai apa namanya intervensi olahraga sampai mendalam, ya menurut gue Ini sih harus bisa-bisa AS nggak bisa jadi host Olimpiade, harusnya sama seperti Rusia, kalau memang dilarang jadi host. pihak tuan rumah memang indikasi membantu kayak kasus Rusia yang soal doping, ya maka Amerika ya tentu harus di-ban Nah, karena juga. Cuman karena ya, juga kita nggak AS tahu juga lah. nggak boleh apa namanya intervensinya sampai berlebihan banget, Pasti. dalam artian sampai karena kan Cina aja di tes dopingnya aja terlalu banyak gitu, jauh lebih banyak daripada negara lain. Bahkan kata atlet-atlet renang Cina mengganggu latihan mereka kan. Ini menurut gua kalau misalnya AS mengganggu Cina dengan banyak tes doping dan cuma Cina doang, ya menurut gua ini udah jelas-jelas ini merusak unsur- citra Olimpiade. Dan ini udah jelas-jelas Unsur unsur politik. politik. Sama kasusnya dengan dilarangnya atlet Rusia dan Belarus hanya karena alasan politik yang Kayak kasus orang Inggris aja yang mana renang- sih Inggris? Adam Peaty deh setahu gua. Jadi Apa? dia ini
cabang olahraga medley 4 kali 100 meter. Dia posisi keempat, terus dia keluar di media bahwa Cina doping dan lain-lain. Ini menurut gua Menyedihkan banget. menyedihkan. He is a fucking sore loser menurut Dan gua. tentu saja ini bakal digoreng oleh mesin propaganda Tiongkok juga pastinya. Dan mesin propaganda barat, oh ini doping, Cina doping dan lain-lain, ini nggak adil. Janganlah kita mengintervensi olahraga terlalu dalam lah. Ini bukan tahun 80-an, ini bukan tahun 60-an. Bagaimanapun juga olahraga itu seperti Nelson Mandela katakan harus bisa menjadi pemersatu, Iya. bukan memisah. Walaupun mungkin dunia kita ini sedang mengalami konflik ya. Iya. Tapi ini harusnya jadi ajang pemersatu, bukan ajang pemisahan. Baik, itu saja Oke. episode kita untuk bidang olahraga hari ini. Sekian dari kita, Mahomis, Gue Viva la Carlos Vida. dan Abang Lukas, kami pamit. Viva la Vida.